Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyyuh wa aminuhu ala wahyih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahhimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taib ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama, mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Rabb yang mengatur segala apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Ya. Apapun itu, baik yang terjadi kepada kita ataupun yang terjadi di sekitar kita atau kepada alam yang ada yang kita tinggal di sana. Karena sejatinya kita tinggal di dunianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mengatur semuanya, sama halnya seperti kita bertamu ke rumah seseorang, maka tamulah yang berhak untuk ngusir kita gitu. Oh enggak ya. Enggak. Berhak atas rumahnya. Kita hanya tamu. Di muka bumi ini bedanya adalah kita bukan tamu tapi kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang segala urusan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu kita diatur, dimudahkan, bahkan mungkin disulitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa kita bersyukur itu sudah keharusan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian hamba-hambaku. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takfurun. Nah, jangan sekali-kali kalian ingkar, kufur terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, baik hidayah, nikmat, semuanya. Gak boleh kufur, ya, karena Allah tegaskan wala takfurun di situ, ya. Gak boleh, ya. Kemudian salawat dan juga salam semoga tetap selalu tercurahkan, terhaturkan kepada suri tauladan kita,
Nabi akhir zaman, Nabi yang mana beliau mengkhawatirkan keadaan umatnya di akhir zaman. Betul ya? Ya. Saking khawatirnya beliau, ya. Beliau sebutkan, beliau perintahkan untuk kalian tuh berpegang teguh di atas sunnah-sunnahku agar tidak melenceng. Sampai seperti itunya Nabi perhatian sama kita gitu loh. Nabi yang mana syafaatul uzma'nya yang kita harapkan kelak di akhirat, hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan itu. Ya, semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Taib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sejenak kita duduk dalam rangka untuk mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu. Kita sama-sama menuntut ilmu, tidak hanya sekedar yang di depan di sini, karena yang di depan di sini manusia mungkin saja berbuat kesalahan di dalam ucapan ataupun perbuatan. Ya, makanya kita sama-sama menuntut ilmu syar'i yang mana orang di luar sana mungkin terhalang dari hal ini gitu. Ya, apalagi sekarang malam Minggu gitu ya. Enaknya healing, keluar jalan-jalan gitu. Yang muda-mudi misalnya. Itu enaknya seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan hidayahnya untuk kita bisa melangkahkan kaki kita atau kendaraan kita ke tempat ini. Yaitu nikmat yang luar biasa. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah taala yang akan menjadi pembahasan kita adalah 6 kaidah menghadapi ujian kehidupan. Ya. Teman-teman semua, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya tatkala kita sekarang saat ini berada di dunia. Setelah wafat pun kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Iya. Kita nanti ditanya man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Kita nanti ditanya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 pertanyaan tersebut. Apakah kita yakin, apakah kita bisa menjamin bahwa kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Sekarang mungkin kita bisa menjawab. Sekarang mungkin kita bisa belajar bahasa Arab untuk menjawab man rabbuka, rabbiyallah, Allahu Rabbi, mungkin bisa. Wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu? Nabiyyi Muhammad, nabiku adalah Muhammad. Wa madinuka, dan apa agamamu? Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Sekarang mungkin bisa menjawab. Tapi tidak ada jaminan di akhirat kelak ya, setelah kita semua wafat, dilontarkan pertanyaan tersebut lantas kita bisa menjawab dengan mudah. Tidak ada jaminan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Itu artinya ujian akan terus datang menghadapi kita dari Allah Subhanahu wa taala ya, sampai kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kita di mana. Kalau tempat kita wal'iyazubillah, semoga Allah lindungi kita semua dari api neraka, maka terus disiksa. Ya. Kalau misalnya yang kafir ya kekal, kalau misalnya yang masih ada keimanan, maka itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa saja dimasukkan ke dalam api neraka terlebih dahulu atau bisa masuk ke dalam surga. Nah, kalau misalnya tempat kita langsung Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sudah berakhir ujian kita. Sudah enggak ada lagi ujian di situ. Sudah isinya apa?
kenikmatan, ya. Na'imun la yanfad, kenikmatan yang tak ada keringnya, yang tak ada ujungnya, kekal abadi. Nah, itu baru kita bisa menyebut bahwa diri kita sudah terbebas dari ujian. Namun selama kita masih di dunia, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, mau sebanyak apa harta yang kita miliki, mau setampan apa paras yang kita miliki, mau sekuat apa iman yang kita miliki, ya, kita semua akan tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita di dunia. Ya. Karena ujian itu sekilas orang memandangnya hanya hal-hal yang tidak mengenakan. Sakit, kecelakaan, kekurangan harta, ini tuh ujian. Orang sekilas menganggapnya demikian, tapi tidak seperti itu. Bahkan tatkala Allah berikan harta berlebih pun sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kita gunakan harta tersebut dengan baik? Tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita seorang istri yang cantik pun sama ujian. Atau anak-anak yang banyak, keturunan yang banyak pun sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu semua. Ya. Tidak melulu hal yang tidak enak itu bukan ujian. Bisa nggak kita bersyukur atas ujian tersebut? Bisa nggak kita manfaatkan, ya, nikmat yang Allah berikan tersebut? Karena seketika nikmat itu bisa berubah menjadi nikmah yang akan membinasakan kita, ya, seperti itu. Baik. Oleh karena pembahasan kita tentang ujian, musibah, cobaan di dalam kehidupan, makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira tatkala mereka sudah mengucapkan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kami melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kami meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak akan difitnah, tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang sifatnya pasti jawabannya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang beriman aja seperti itu. Jawabannya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beriman. Ya. Muslim, mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama ia masih di dunia. Bahkan di dalam sebuah hadis pun sama, Nabi Subhanahu wa taala menyebutkan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka Allah akan uji ia. Lihat, gak mungkin orang yang dicintai, kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Tapi walaupun demikian Allah masih uji mereka, ya. Allah masih berikan cobaan kepada mereka. Tujuannya apa? Tujuannya ingin melihat apakah benar-benar orang tersebut beriman. Apakah ia benar-benar istiqomah di atas keimanannya walaupun berbagai macam ujian, cobaan yang menimpanya. Itu ma'asyiral muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah pasti semua orang, kita semua menghadapi masalah. Ya. Siapapun ia. Baik itu pemangku jabatan, pejabat, ya, atau ya rakyat biasa, semuanya pasti diuji. Siapapun ia, ya. Ulama, orang yang berilmu, ustaz, orang yang sekilas kita lihat hidupnya enak. Tapi kita nggak tahu di belakang itu. Nggak mungkin nggak ada ujian yang menimpa seseorang tersebut. Orang yang berilmu atau orang yang awam sekalipun diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, setiap manusia pasti mendapatkan masalah, pasti punya masalahnya masing-masing. Ya. Pasti berbeda masalah si A dengan si B. Si Ustaz A dengan Ustaz B dengan Ustaz C berbeda masalahnya. Ustaz A masalahnya apa misalnya, Ustaz B apa misalnya, Ustaz C apa, kita nggak pernah tahu itu semua. Ya. Oleh karenanya, masalah-masalah tersebut dapat ada dampaknya kepada seseorang, ya. Ada orang yang karena masalah tertentu bisa menyebabkan sedih yang larut gitu, sedihnya nggak ada ujungnya sedihnya. Ya. Ada juga yang galau, ditinggal suami atau istrinya misalnya. Padahal padahal suaminya cuma kerja aja misalnya. Galau. Ya. Ada yang sakit jiwa. Banyak lah ya. Banyak. Ujian dan cobaan berdampak kepada seseorang tertentu tentu berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Sampai puncaknya putus asa, sampai ia mengakhiri hidupnya karena ujian dan cobaan yang ia hadapi. Itu ya. Sering kita lihat kan tagline di berita-berita gitu kan. Seseorang bunuh diri karena ditinggal pacar misalnya dan seterusnya. Ya. Oleh karenanya seorang muslim dituntut untuk mencari sebab dan solusi dari setiap ujian yang menimpa seseorang tersebut. Ya. Makanya Islam ya datang dengan membawa solusi tersebut. Di setiap masalah yang dihadapi oleh seseorang pasti ada jalan keluarnya. Bisa jadi kita dapatkan jalan keluarnya dengan mudah atau bahkan mungkin sebaliknya. Bisa nggak kita bersabar kalau misalnya jalan keluar kok kita nggak dapat ini jalan keluarnya, ya? Karena agama yang Allah turunkan ini, Islam ini adalah agama yang memberikan solusi dari berbagai macam masalah, ujian, problematika, ya, baik itu masalahnya yang sifatnya pribadi, keluarga, bangsa, bahkan hingga negara sudah dijelaskan semua di dalam agama kita, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Wahai manusia, telah datang kepada kalian Tuhan kalian, ya, berupa mau'izah. Allah Subhanahu wa taala memberikan mau'izah, nasihat, syifa wa syifa'ul lima fis sudur, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, dan juga kesembuhan
bagi penyakit yang ada di dalam hati. Wa hudan wa rahmatan lil muttaqin, dan juga huda, petunjuk, rahmat, kasih sayang bagi orang-orang wa rahmatan lil mu'minin, ya. Dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iya, syaratnya beriman. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya ada prinsip yang dipegang oleh seorang muslim tatkala menghadapi musibah, tatkala menghadapi masalah. Maka berikut beberapa prinsip tersebut, yang mana semoga prinsip-prinsip ini, kaidah-kaidah ini bisa menjadi solusi tatkala kita sedang ditimpa ujian, cobaan, musibah. Ya. Apa saja? Yang pertama, ya, hendaknya kita yakin bahwa ini ujian tersebut, ya, adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya orang yang beriman, ya, orang yang beriman dia pasti mengimani rukun iman, dan di antara rukun iman tersebut adalah beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ketetapannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sejatinya kita tidak akan pernah melenceng dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Gak akan pernah sama sekali. Ya. Maka apapun yang menimpa kita itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tidak lepas dari rencana dan juga takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin itu, ya. Maka keyakinan inilah yang akan membuat hati kita tentram tatkala kita sedang ditimpa musibah, ya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ana ada kenal orang sedang sakit, tertimpa sakit keras lah. Sakit keras. Rajin dia sebelum sakitnya tuh rajin, subhanallah. Ibadah rajin, salat rajin. Kalau ke masjid, subhanallah, awal terus itu. Rajin, kajian juga sama rajin. Namun suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya. Diuji, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan berupa sakit. Sakitnya bisa dibilang sakit keras lah. Namun apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, tatkala ia diuji, ya, ia sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kasih saya seperti ini? Padahal saya dulu ibadah rajin, sholat rajin, sedekah rajin. Tapi kenapa Allah kasih ujian seberat ini sama saya? Saya lebih mati aja deh. Sampai terucap kata-kata seperti itu. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian tersebut ingin apa? Betul gak nih dia istiqomah dengan keimanan ia, dengan ibadah yang selama ini ia lakukan? Menguji seorang hamba tersebut, ya. Jadi jangan kira orang yang sudah nomor satu ibadahnya,
kasat mata kita ya. Lantas ia dibiarkan begitu saja terus tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Pasti akan ada masanya ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan sejauh mana ia benar dengan ibadah, dengan keyakinan yang ia selama ini jalankan. Ya. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman, seorang hamba tidak dikatakan beriman sampai ia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Khairihi wa syarrihi, takdir yang baik yang menimpa orang tersebut atau takdir yang buruk misalnya. Hatta ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Sampai ia benar-benar meyakini bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya itu tidak akan pernah bisa ia hindarkan. Begitu pula apa yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya itu tidak mungkin akan terjadi. Ya, itu harus tertanam di dalam diri kita. Agar apa? Agar tatkala ujian itu datang, cobaan itu datang, kita yakin ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan pernah muncul tuh ya di dalam hati kita perasaan-perasaan, prasangka-prasangka buruk terhadap Rabb kita, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang sudah Allah tetapkan itu adalah ketetapan yang paling baik, ketetapan yang paling adil. Ya. Bisa difahami sampai sini teman-teman? Apa kaidah yang pertama? Yakin bahwa musibah yang menimpa seseorang, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap seseorang itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lantas kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Kita harus yakin bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih baik daripada pilihan kita untuk kita sendiri. Karena sejatinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit yang akan datang, 10 menit yang akan datang. Itu semua hal gaib. Tatkala kita menginginkan sesuatu, ingin banget, lantas Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan itu untuk kita, berarti sesuatu itu bukan yang terbaik untuk kita. Ya. Sesuatu tersebut bukanlah yang terbaik untuk kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah siapkan hal yang terbaik untuk kita yang kita tidak ketahui. Kita harus yakini itu tuh. Ya, bahwa pilihan Allah untuk kita itu lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Jadi tatkala Allah tidak berikan ya apa yang kita inginkan tersebut, harus yakini betul-betul itu. Ya. Agar jangan pernah timbul perkataan-perkataan, cacian-cacian seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya. Kita mencaci sesama muslim di antara sesama hamba saja tak boleh kan? Apalagi kepada Rabb-nya. Ini terjadi teman-teman semua. Terjadi. Ya. Bahkan kepada orang-orang yang udah ngaji sekalipun terjadi. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, ya. Allah sebutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, ya, padahal sesuatu yang dibenci tersebut baik untuk dirimu. Dan boleh jadi pula engkau menyukai, mencintai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Harus yakin kita itu. Tatkala kita sudah melihat jodoh untuk anak kita perempuan, ya Allah ini anak baik banget, soleh banget, semoga jadi mantu saya, gitu ya. Akhirnya ditawarkanlah mungkin anaknya, dan rupanya si laki-laki ini tak mau, nggak mau. Nah, tatkala seperti itu, ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan seorang mantu yang baik untuk kita. Pasangan yang baik untuk anak kita. Ya. Baik di kasat mata kita belum tentu di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan kita terbatas. Ya, itu harus tertanam di dalam diri kita tatkala ujian menimpa kita, ya. Kita harus yakin ini adalah ketetapan Allah yang terbaik, ya. Yang mana dengan hal demikian seharusnya seseorang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kaidah yang kedua, ya. Harus yakin bahwa pilihan Allah untuk kita itu adalah yang terbaik daripada pilihan kita untuk diri kita sendiri. Kita hanya bisa memilih, namun yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya di dalam ayat tersebut, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha mengetahui mana yang baik untuk hambanya, ya. Wa antum la ta'lamun, dan kalian hamba-hambaku tidak mengetahui apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Oleh karenanya aku pilihkan yang terbaik untukmu. Gitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian kaidah yang ketiga, ya. Setiap ujian yang menimpa kita, kita harus yakin pasti kita mampu untuk melewatinya. Kita harus yakin, kita harus tertanam di dalam diri kita. Kita pasti bisa melewatinya karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau misalnya ada kita membutuhkan sesuatu, apa yang diajarkan Nabi Muhammad? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau membutuhkan sesuatu, minta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila engkau membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin kita bisa mampu melewatinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membebani seseorang lebih daripada batas
kesanggupannya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ujian yang menimpa kita, setiap cobaan yang menimpa kita, kita harus yakin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mampu untuk melampaui ujian dan cobaan tersebut, ya. Oleh karenanya, tatkala kita menghadapi masalah, ma'asyiral muslimin, apa yang harus kita kuatkan? Yang harus kita kuatkan adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada beban di luar dari kemampuan kita. Hingga Allah tidak akan pernah membebani seorang demikian, tidak. Ya. Pasti kita bisa melewati tantangan, ya, yang ada di hadapan kita. Kita seorang mukmin. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat apanya? Kuat badannya, kuat keyakinannya, kuat ibadahnya, kuat keimanannya. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kewajiban kita adalah menguatkan kemauan dan tekad kita untuk bisa melampaui ujian tersebut, untuk bisa melewati ujian tersebut. Dan jangan kita sandarkan kepada diri kita. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan segala urusan kita. Ya. Kemudian kaidah yang berikutnya, ya. Ini harus tertanam di dalam diri kita. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Yakin. Allah gak akan biarkan seorang hamba begitu saja, tidak akan. Gak akan. Ya. Apalagi hamba beriman, gak akan dibiarkan begitu saja, enggak. Ya. Pasti Allah akan bimbing, Allah akan tolong seorang hamba tersebut tatkala ada ujian, tatkala ada cobaan yang menimpa seorang hamba tersebut, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 51, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yakni pada hari kiamat maksudnya. Lihat. Janjinya Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman, untuk rasul-rasulnya apa? Allah akan tolong ia di dunia dan di akhirat. Ya. Oleh karenanya orang-orang yang beriman ini subhanallah, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Allah akan mudahkan segala urusan orang yang beriman. Allah tidak akan abaikan, Allah tidak akan biarkan ia tersesat begitu saja, tidak. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan ada untuknya. Terlebih tatkala ia membutuhkan. Ya. Dan itu adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kita harus yakin bahwa tatkala ujian tersebut datang menimpa kita, kemudian kita bersabar, maka di balik itu akan ada kemudahan, ya. Di balik kesabaran akan ada kemudahan, atau bersama kesabaran ada kemudahan, sebagaimana ayatnya yang sudah kita hafal semua. Ayatnya sih udah kita hafal, kita udah tahu artinya, cuman pengamalannya, ya, karena banyak ayat-ayat mungkin yang kita hafal, mungkin yang sering kita baca, namun di dalam pengamalannya
Ini yang sulit teman-teman semua. Dan itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insyirah, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sudah masuk ke azan ya. Kita break terlebih dahulu ya untuk mendengarkan kumandang azan. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan di ayat selanjutnya Allah tegaskan hal yang sama, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, pasti. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala harus tertanam di dalam diri kita. Tatkala sulitnya ujian kehidupan yang menimpa kita, tatkala kita bersabar, maka insya Allah di balik itu semua akan ada kemudahan yang menghampiri kita. Kemudian kaidah yang terakhir, kaidah yang keenam, ya, bahwa di balik semua ujian yang menimpa kita pasti ada hikmahnya. Baik hikmahnya itu kita ketahui atau bahkan hikmahnya
tidak kita ketahui sama sekali. Pasti. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian, lantas kemudian tidak ada hikmah di balik itu semua, tidak. Pasti akan ada hikmahnya, ya. Minimal, ya, hikmahnya adalah menghapus dosa dan juga meningkatkan atau meninggikan derajat kita tatkala kita bersabar. Ya. Itu yang paling minimal yang bisa kita ketahui, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan musibah apapun yang menimpamu, maka itu adalah karena ulah tangan kalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni banyak hal dari dosa-dosamu. Kapan? Ya tatkala kita bersabar. Ya. Namun kalau kita mengeluh, bukannya mendapatkan penghapusan dosa, yang ada apa? Malah tambah berdosa. Ya. Oleh karenanya sungguh perkara seorang mukmin itu ya sangat menakjubkan. Apabila ditimpa musibah, ia bersabar. Namun apabila diberikan nikmat, maka ia bersyukur. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakara fakana khairun lahu. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu. Ya, semua perkara mukmin itu baik. Ya. Kalau yang nimpanya, kalau dia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur. Kalau ia mendapatkan ujian, cobaan, ia bersabar. Ya, itulah mukmin yang sejati, ya, yang digambarkan di dalam agama kita, dan itu semua ada dalam sosok Nabi Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi. Ya, oleh karenanya setiap musibah yang menimpa kita, ya, pasti ada hikmahnya. Minimal hikmah yang bisa kita ketahui adalah menghapus dosa atau meninggikan derajat kita. Kapan? Tatkala kita bersabar. Oleh karena Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajah wa muhiyat anhu khati'ah." Ya. Muslim manapun yang ia tertusuk duri, lihat, bayangkan sekedar duri saja, ya, atau bahkan lebih daripada tusukan duri, ya, musibah yang ia dapatkan, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya, ya, karena musibah tersebut, dengan catatan bersabar, ya, dan juga akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan karena musibah tersebut, dengan catatan apa? Sabar, tidak mengeluh atau bahkan tidak sampai berprasangka buruk sampai mencaci Rabbnya. Ini tidak terjadi. Tidak terjadi kepada siapa? Kepada seorang mukmin. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian 6 kaidah untuk kita menghadapi ujian kehidupan kita, karena sejatinya kita adalah manusia. Selama kita tinggal di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tetap diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seberapa benar keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaidah yang pertama adalah yakin bahwa ujian tersebut adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus yakin bahwa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita itu lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa kita mampu melewatinya. Yang keempat, kita harus yakin
bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Kemudian yang kelima, kita harus yakin bahwa bersama kesabaran akan ada kemudahan, dan yang terakhir bahwa di balik semua ujian dan cobaan pasti ada hikmahnya. Maka inilah kaidah yang dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah murni dari kejahilan ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni ana dan ampuni kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.